Baik, saya akan memulaikan praktek keempat. Saya memasuki kelas dan menyapa anak semuanya dan menanyakan kabar mereka dengan penuh semangat. Nah, berdoa sebelumnya mereka sudah memulaikannya terlebih dahulu. Setelah itu, saya mengecek kehadiran mereka untuk menghargai kedisiplinan siswa, menanyakan siapa yang belum hadir, dan salah seorang yang belum hadir dikarenakan dia sakit. Setelah mengecek kehadiran, saya mengajak siswa membaca sebuah buku bacaan untuk mendukung program literasi. Kegiatan ini dilakukan selama 10 menit. Salah seorang siswa maju ke depan untuk membaca bukunya yang telah dipersiapkan. Nah, siswa ini juga sering aktif, dia sering maju ke depan untuk membaca buku. Dia senang membaca dan senang belajar di dalam kelas. Setelah dia membaca sebuah buku bacaan, maka dia sekaligus menceritakannya di depan teman-temannya. Setelah membaca buku, maka saya mengecek semua buku-buku bacaan mereka. Bahkan saya mengecek juga daftar bacaan buku yang mereka buat. Sebelum memulai mempelajari materi, saya memotivasi siswa dan menyampaikan manfaat dari materi yang akan dipelajari hari ini. Setelah itu, saya mengaitkan pelajaran dengan pemahaman siswa. Misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya, pernahkah kalian melihat papan petunjuk? Apa sajakah papan petunjuk yang kamu ketahui? Kemudian berdiskusi tentang papan petunjuk. Papan petunjuk itu biasanya kita temukan di jalan raya. Papan petunjuk ini anak-anak memudahkan pengguna untuk menggunakan jalan. Hal ini juga mendorong agar siswa lebih berani jika suatu saat harus berangkat sendirian, sehingga memunculkan sikap mandiri dan berani. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis, misalnya rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Misalnya lagi rambu larangan. Rambu larangan berhenti juga merupakan contoh rambu larangan. Perhatikan gambar rambu perintah. Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Sambil siswa mengamati gambar-gambar rambu-rambu lalu lintas yang ada pada bukunya. Ada gambar rambu petunjuk masjid, ada rambu petunjuk tempat rumah sakit, ada juga rambu petunjuk tempat pom bensin. Rambu-rambu yang ditunjukkan berupa rambu petunjuk tempat. Nah, rambu-rambu ini merupakan alat atau simbol atau lambang rambu lalu lintas yang bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Ayo berlatih. Pertama, siswa berlatih menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang mereka lihat di gambar buku. Kedua, siswa berlatih melengkapi papan petunjuk arah sesuai perintah. Kemudian saya menyuruh anak-anak semua untuk menyelesaikan latihan tersebut di dalam buku tugas mereka. Setelah selesai kegiatan inti membaca
Ayo membaca, ayo berlatih, dan ayo berdiskusi. Sekarang kegiatan penutup. Pertama, saya melakukan kegiatan refleksi kepada siswa pada hari ini. Dalam kegiatan refleksi, saya memberikan beberapa pertanyaan seperti berikut ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana perasaanmu saat kegiatan dilaksanakan? Dan bagaimana mengelompokkan benda dan mendeklamasikan sila Pancasila? Nah, pertanyaan yang saya ajukan pada kegiatan refleksi dapat dijawab siswa secara lisan.